Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Marwan Haddad. Nah, kali ini kita akan masuk ke lab yang selanjutnya yaitu Lab Navigating the Linux File System and Permission Setting. Nah, objektifnya di lab kali ini kita akan membiasakan diri dengan sistem file Linux, yaitu ini bagian pertama yang akan menjelajahi sistem file di Linux. Bagian kedua kita ada izin file. Yang bagian ketiga kita akan tautan simbolik dan jenis file khusus lainnya. Nah, resource yang kita butuhkan yaitu CyberOps VM. Nah, instruksinya yang pertama kita akan menjelajahi sistem file Linux. Jadi sistem file Linux ini adalah salah satu fiturnya yang paling populer. Meskipun Linux ini mendukung berbagai jenis sistem file, nah lab ini berfokus dengan keluarga ext. Salah satu sistem file paling umum yang ditemukan di Linux. Nah, langkah pertama adalah akses baris perintah. Nah, kita luncurkan VM CyberOps Workstation dan buka jendela terminal. Kita luncurkan dulu VM CyberOps-nya di sini. Kita mulai dulu. Start. Oke, sambil menunggu, nah kita masuk ke langkah yang kedua yaitu tampilkan sistem file yang saat ini dipasang. Nah, sistem file ini harus dipasang sebelum dapat diakses dan digunakan. Nah, dalam komputasi, masa sistem file berarti membuatnya dapat diakses oleh sistem operasi. Nah, masa sistem file adalah proses menghubungkan partisi fisik pada perangkat blok, hard drive, drive SSD, pen drive, dan lain-lain ke direktori. Nah, yang melaluinya seluruh sistem file ini dapat diakses karena direktori yang disebutkan di atas menjadi root dari sistem file yang baru dipasang. Maka direktori ini juga dikenal sebagai titik pemasangan. Nah, yang sekarang kita gunakan perintah lsblk untuk menampilkan semua perangkat blok. Jadi kita pakai lsblk. Nah, ini sudah selesai, kita login sebagai analis ya di sini ya. Menggunakan akun analis. Kita masukkan selanjutnya itu CyberOps, kita enter. Nah, ini sudah langsung terbuka terminalnya ya. Nah, langsung aja kita masuk ke perintahnya yaitu lsblk. Kita masukkan aja. Kita ketik dulu. lsblk. Kita enter. Nah, ini nama manajemennya, ada minimumnya, ada run size, RO, type, mount point ya di sini ada ya. Ada partisi-partisinya itu SDA, SDA1, SDA2, SDB, SDB1. Di sini ada partisi-partisi atau rootnya ya tadi ya. Lalu, nah ini ada nama match ukuran min RM titik. Waktu di atas menunjukkan bahwa VM CyberOps Workstation ini memiliki 3 perangkat blok yang diinstal, yaitu ada SR0 di sini. Kalau kalian lihat ada SDA dan ada SDB. Nah, output seperti tree ini juga menunjukkan partisi di bawah SDA dan SDB. Nah, sedangkan kalau misalnya /dev atau /sdx ini digunakan oleh Linux untuk mewakili hard drive. Dan dengan nomor tambahan mewakili nomor partisi di dalam perangkat tersebut. Komputer dengan banyak hard drive kemungkinan akan menampilkan lebih banyak perangkat /dev/sdx. Nah, jika Linux dijalankan pada komputer dengan 4 hard drive misalnya, nah maka secara default akan ditampilkan sebagai /dev/sda. /dev/sdb, /dev/sdc, dan /dev/sdd. Jadi sesuai urut abjad ya, kalau ada 4 hard drive misalnya kalau yang di boot di Linux ini. Outputnya menyiratkan bahwa SDA dan SDB-nya adalah hard drive. Masing-masing itu berisi satu partisi. Outputnya juga menunjukkan bahwa SDA adalah disk 10 GB, sedangkan SDB memiliki 1 GB. Contohnya di sini ada 10 GB dan di sini SDB-nya 1 GB ya. Nah, catatan pentingnya juga, Linux ini juga sering menampilkan flash drive USB sebagai /dev/sdx, tergantung pada jenis firmware-nya ya di sini ya. Di sini ditampilkan SDA1 sampai SDA2 sama SDB1. Jadi di sini cuma ditampilin aja ya. Nah, di sini SDA-nya itu ada 23,4 GB di sini, dan SDA1 itu partisi-partisi yang ada di dalamnya. SDB-nya tuh di sini ada 1 GB. Nah, SDA ini di sini masuknya itu penyimpanan ya, maksudnya ya, penyimpanan drive D saya. Itu SDB itu adalah penyimpanan dari Linux ini sendiri. Nah, lalu kita gunakan perintah mount untuk menampilkan informasi lebih detail tentang sistem file yang saat ini dipasang di VM CyberOps Workstation. Nah, kita pakai mount sekarang untuk perintahnya. Di sini kita ketikkan aja mount.
Kita enter. Nah, di sini masuk ya, di sini ya perintah-perintahnya. Nah, ada proaktif, ada ya, ini nanti ada perintah-perintah sendiri, ada keluarannya. Nah, banyak sistem file di atas berada di luar cakupan kursus ini dan tidak relevan dengan lab. Nah, mari kita fokus pada sistem file rootnya saja. Nah, sistem file yang disimpan di /dev/sda1, sistem di file kita disimpan di /dev/sda1. Nah, sistem file root adalah tempat penyimpanan sistem operasi Linux itu sendiri. Semua program, alat, file konfigurasi disimpan dalam sistem file root secara default. Nah, kita jaga perintah mount lagi, tapi kali ini gunakan pipa tanda garis lurus seperti ini untuk mengirim output dari mount ke grep untuk memfilter outputnya dan hanya memberikan sistem file rootnya saja. Nah, kita pakai di sini ada cd sama ls-l. Sini. Kita pakai mountnya di sini ada cd slash lalu kita enter. Lalu kita masukkan ls-l, kita enter. Nah, di sini udah masuk ya, di sini ya perintahnya. Nah, di sini ada direktori yang sudah di root, di sistem file rootnya. Di sini ada bin, user, /bin, boot, dev, etc, home, library-nya ada user/lib, user/lib32, library maksudnya ya. Di sini ada yang, di sini ada yang di highlight yaitu tmp di sini, ada yang di warna hijau di highlight tersendiri. Nah, lalu apa arti dari keluarannya, di mana file terdaftar disimpan secara fisik. Nah, arti dari keluarannya sendiri yaitu perintah pertama ini mengubah direktori menjadi direktori root. Nah, direktori root ini adalah tingkat tertinggi dari sistem file. Karena /dev/sda1 dipasang pada direktori root dengan tanda slash ini, dengan tanda garing ini, dalam mendaftarkan file-file di direktori root. Pengguna sebenarnya mendaftarkan file-file disimpan secara fisik di root system file, yaitu /dev/sda1. Nah, di sini defaultnya itu kita simpannya di /dev/sda1 karena itu adalah penyimpanan hard drive kita yang sebenarnya. Kalau ini cuma virtual aja yang nanti SDB itu. Nah, dev itu maksudnya ke hard drive kita sendiri. Nah, mengapa /dev/sdb1 tidak ditampilkan di outputnya? Karena ini /dev/sdb1 ini belum di mount ya. Jadi /dev/sda1 ini sudah di mount, sudah dipasang di directory rootnya, sedangkan /dev/sdb1 ini tidak terbaca, makanya dia tidak ditampilkan pada output yang kita keluaran tadi ya. Lalu langkah ketiga, kita akan memasang dan melepas sistem file secara manual. Nah, perintah mount juga dapat digunakan untuk memasang dan melepas sistem file. Seperti yang terlihat pada langkah 1, PM CyberOps Workstation ini memiliki dua hard drive yang terpasang. Yang pertama dikenal sebagai kernel, sebagai /dev/sda, sedangkan yang kedua dikenal sebagai /dev/sdb. Nah, sebelum perangkat blok dapat dipasang, perangkat tersebut harus memiliki titik pemasangan. Nah, gunakan perintah ls-l untuk verifikasi bahwa direktori second_drive berada di direktori home analysis. Nah, kita pakai aja cd seperti ini direktorinya. Kita ke bawah, kita pakai perintah yang ini, kita kasih dulu, kita enter. Lalu kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu ls-l ya tadi ya. ls-l. Kita enter aja. Di sini ada total 32, ada sales folder 3, desktop, dokumen, download, left support file, ada second drive, ada some txt file text, ada space txt. Nah, di sini udah muncul juga ya keluaran outputnya. Di sini catatannya, jika direktori second_drive-nya tidak ada, gunakan perintah mkdir second drive untuk membuatnya. Nah, di sini second drive ini sudah ada terpasang di sini tadi yang kita anukannya. Di sini sudah ada second drive-nya, sudah ada. Kalau nggak ada, kita buatnya pakai mkdir second drive untuk bisa membuatnya. Jadi kita make directory kalau tidak ada. Nah, catatan penting juga tergantung pada status TN Anda. Listingan Anda kemungkinan besar memiliki file dan direktori yang berbeda-beda. Jadi listingnya itu nggak sama, kemungkinan punya file dan direktori yang berbeda-beda juga. Nah, kita gunakan ls-l sekali lagi untuk membuat daftar isi direktori second drive yang baru dibuat. Nah, kita pakai aja ls-l second drive. Nah, di sini kita masukin aja ls-l untuk lihat direktorinya second drive. Oh sorry, di sini. Nah, ada sesuai, kita enter aja. Nah, totalnya di sini 0 ya, di sini karena second drive ini nggak ada isinya, jadi totalnya hanya 0. Berarti kan bahwa direktori tersebut ini kosong ya berarti ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita gunakan perintah mount untuk memasang /dev/sdb1 pada direktori second drive yang baru dibuat.
sintaks dari mount adalah mount option. Nah, ini ada sintaksnya di sini ya. Nah, ini kita pakai sudo untuk kita pakai super usernya di sini ya. Kita pakai sudo mount /dev/sdb home second drive. Ini tanda ini situ sebagai tanda home ya di sini. Kita bacanya home aja di sini. Sudo mount. Kita pilih /dev/sdb1. /dev/sdb1. Lalu kita pilih /second drive. Nah, kita lihat lagi apakah sesuai. Nah, di sini hati-hati ya, kalau setiap pengetikan perintah atau sintaks di Linux, hati-hati tanda bacanya jangan sampai tertukar atau jangan sampai ada yang hilang ya tanda bacanya di sini. Kita langsung enter aja. Nah, kita butuhkan password untuk analisnya, itu passwordnya ini sudah ada yaitu CyberOps. Kita ketikkan aja. Jadi otomatis dia kalau kita pakai untuk analis dia akan masuk. Nah, di sini outputnya tidak ada ya di sini ya. Nah, tidak ada output yang diberikan, berarti proses pemasangannya udah berhasil. Nah, di sini kita sedang memasang mount ya di sini. Kita sedang mounting /dev/sdb1 ini ke home ya, ke second drive-nya tadi. Nah, sekarang /dev/sdb1 nya sudah dipasang di home analis ke second drive. Nah, gunakan lsmnl untuk membuat daftar isi directory lagi. Nah, kita pakai lsmnl second drive. Nah, ini kita cek aja untuk apakah mountingnya udah terpasang. Kita cek lagi. Kita enter. Nah, di sini ada totalnya, ada total 20 root. Nah, ini loss plus on my file txt. Nah, di sini udah masuk ya. Nah, Bapak direktori tidak lagi kosong, di mana file terdaftar disimpan secara fisik. Nah, kenapa tadi kok tiba-tiba ini masuk ya? Karena di sini ada perintah mount. Mount itu untuk memasang /dev/sdb1-nya ini pasang ke second drive-nya. Jadi setelah mount, home analyst second drive ini menjadi titik masuk ke sistem file yang disimpan secara fisik di /dev/sdb1. Nah, keluaran perintah mount tanpa opsi lagi untuk menampilkan informasi rinci tentang partisi /dev/sdb1 seperti sebelumnya. Gunakan perintah grep untuk hanya menampilkan sistem file /dev/sdx. Kita pakai keluarannya di sini, aku ubah dulu ke bahasa Inggris biar gampang. Nah, kita pakai perintahnya ini mount. Nah, kita pakai garis atasnya di sini. Kita lihat lagi mount grep dev/sd. Grep dev/sd. Kita pastikan lagi udah beberapa belum. Outputnya udah terpasang. Kita tambahkan lagi /dev/sda1 on. /dev/sda. Kita taruh aja dulu ya. Ini kita coba kalau error nanti kita tambahin aja di bawahnya. Nah, error berarti kita harus tambahin dulu di bawahnya di sini, berarti kita coba copy aja di sini biar nggak lama-lama. Nanti aku skip aja videonya biar nggak lama-lama, nanti aku ngetiknya. Nah, harus diketik ulang deh. Ketik ulang aja ya. Ini perintahnya agak panjang sih di sini. /dev/sd /dev/sdi di sini.
SDA1 on slash type ext4. ext4 arrow time ya. Sini kita cek lagi apa udah sesuai. Nah, kita enter aja di sini. Nah, di sini bash syntax error near acceptable. Nah. Nanti aku skip aja nanti ya, kalau misalnya kelamaan ini aku skip aja bentar. Nanti aku sambung lagi. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya di mount grep dev sd. Nah, di sini ternyata nggak perlu tulis semuanya, hanya penguatannya aja di bawah. Nah, ini di sini ada dev s2 sda2 on type ext4 reliable real time, dev sdb1 on home analysis second drive type ext4 rw real time ya, masuk ya perintahnya. Nah, selanjutnya kita unmounting file system. Unmounting file system it just simple. Jadi sini saya hatiin dulu di sini. Nah, melepas sistem file sama sederhananya. Pastikan Anda mengubah direktori ke sesuatu di luar tipe pemasangan dan gunakan perintah unmount. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, kita pakai sudo unmount dev sdb1. Kita pakai di sini misalnya sudo unmount /dev /sdb1. Kita cek dulu perintahnya kalau sudah betul. Nah, lalu kita enter. Oh, salah, bentar. Sudo umon ya, umon /dev /sdb1. Kita enter aja. Nah, di sini udah kehapus ya di sini ya. Ini nggak keluar outputnya di sini. Nah, lalu kita pakai ls-main-l second drive. Nah, di sini kita cek lagi pakai ls-main-l, ls-lor-l second drive. Kita enter. Nah, di sini totalnya ada 0 ya. Berarti di sini kita sudah meng-unmount disknya di sini. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua yaitu izin file. Nah, di sini kita masuk ke izin file. Nah, sistem file Linux ini memiliki fitur bawaan untuk mengontrol kemampuan pengguna dalam melihat, mengubah, menavigasi, dan mengeksekusi konten sistem file. Nah, pada dasarnya setiap file dalam sistem file ini memiliki izinnya sendiri.
selalu membawa serangkaian definisi tentang apa yang dapat dilakukan pengguna dan grup dengan file tersebut. Langkah pertama, kita visualisasikan dan ubah izin file. Navigasikan ke Home, Analysis, Lab, Support File, script. Nah, kita akan masukkan navigasinya ke CD Lab Support File script di sini. Langsung masukkan aja sintaksnya /lab.support.file. Kita enter aja. Nah, di sini udah masuk ya di sini ya. Nah, gunakan perintah ls-l untuk menampilkan izin file. Nah, di sini kita gunakan ls-l untuk menampilkan izin filenya di sini ls-l. Enter aja. Di sini ada total ada 64, ada konfigur SPC HP SH, ada konfigur static. Nah, di sini saya ops mn. Nah, di sini banyak ya. Ini justru untuk analisnya di sini. Nah, bagikan file saya ops .mn sebagai contoh. Siapakah pemilik file tersebut? Bagaimana dengan grupnya? Nah, di sini pemilik filenya adalah analis. Grupnya juga analis di sini ya, sama ya. Nah, kita lihat jawabannya langsung. Nah, ownernya analis dan kelompoknya juga analis, sama ya. Nah, itu untuk saya ops mn adalah min rw, min r, min rr. Itu maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah pemilik file pengguna analis. Pemilik file itu adalah pengguna analis. Di sini usernya itu analis, dapat membaca dan menulis file, tetapi tidak dapat mengeksekusinya karena min rw ya, karena tidak dapat dieksekusi. Anggota grup analis selain pemilik hanya dapat membaca min r, nor r ini adalah membaca file. Tidak diperbolehkan eksekusi atau penulisan. Semua pengguna lain tidak diperbolehkan menulis atau mengeksekusi file itu. Nah, perintah touch sangat sederhana dan berguna ini memungkinkan pembuatan file teks kosong dengan cepat. Gunakan perintah di bawah ini untuk membuat file kosong di direktori /mnt. Nah, di sini kita ubah dulu ke Inggris biar enggak. Nah, touch, kita pakai touch ya di sini. Pakai perintah touch /mnt. Touch /mnt my new file txt. Kita lihat lagi. Langsung kita enter aja. Nah, di sini ada keluarannya touch cannot touch /mnt/my new file permission denied. Nah, sini tidak diizinkan ya di sini ya. Why was the file not created? List the permission, ownership, and content of the mnt directory ini and explain what happened. Nah, kenapa tidak bisa dibuat? Nah, kita list permission, ownership, dan content dari /mnt directory dan jelaskan apa yang terjadi. Nah, ketika edition Lord the option ini menulis permission dari para direktorinya atau yang sudah tadi kita singgung di awal sebelum labnya, yaitu induk direktorinya. Nah, record the answer in the list below. Nah, kita coba pakai ls-ld/mnt ya di sini. ls-l ld/mnt. Kita lihat dulu, udah benar. Kita enter aja. Nah, di sini muncul direktorinya ya. Root 4096 Agustus. Nah, di sini udah muncul. Nah, di sini answernya di sini. Nah, the permission of /mnt directory ini is owned by the root user with the permission dr xw xr min x. This way only the root user is allowed to write and to the /mnt folder. Nah, what can be done of the touch comment shown at the above successful? Nah, di sini aku artiin aja ya cepat.
Dan perintah dapat dijalan apa yang bisa dilakukan agar perintah sentuh dapat ditunjukkan atau tas ini dapat ditunjukkan di atas berhasil. Dan perintah dapat dijalankan sebagai root untuk menambahkan sudo sebelumnya, karena sudo ini kan untuk super user ya, untuk autentikasi usernya atau isinya diberikan isi direktorinya itu /md dapat diubah. Nah, perintah chmod ini digunakan untuk mengubah izin suatu file atau directory. Nah, kita masuk ke step selanjutnya, itu kita pakai perintahnya chmod ya. Kita masukkan outputnya ke chmod. Seperti sebelumnya, pasang partisi /dev/fdb1 pada directory /home/analyst/second_drive yang dibuat di sebelumnya di lab ini. Nah, kita pakai aja sudo mount/dev/fdb ke home second drive. Nah, langsung aja masukin sudo mount /dev/fdb1 ke home /second drive. Enter aja. Nah, di sini udah kepasang ya. Kalau perintahnya setiap perintah sudo tuh pasti nggak ada outputnya ya di sini, teman-teman. Nah, lalu ubah ke directory second_drive dan daftarkan isinya. Kita ubah ke directory second drive dan daftarkan isinya dengan command yaitu cd home second drive. Kita pakai cd home /second drive. Kita enter. Nah, lalu kita gunakan lspnl ya. Kita enter aja. Nah, di sini ada total 20. Ini ada keterangan filenya itu di rwx nor to root. Nah, ini ada loss plus font, ada my.txt, ini nor rw nor r nor x. Keterangan filenya di sini. Nah, apa izin myfile.txt ini? Izinnya di sini yaitu ini ada nor rw nor r nor. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat ya, nor rw nor r nor x. Kita teruskan aja di sini. Nah, beda-beda ya jawabannya nanti. Kita jawabannya di sini nor rw nor r nor r nor x. Gunakan perintah chmod untuk mengubah izin myfile.txt. Nah, kita pakai chmod untuk mengubah izin dari file.txt. Di sini kita pakai sudo chmod 665 myfile.txt. Sudo chmod 665 myfile.txt. Kita enter. Nah, di sini udah kepasang, kita langsung aja cek direktorinya. Nah, di sini udah keubah ya di sini ya. Jadi main rw, main rx di sini. Di sini apakah isinya berubah? Apa isi dari myfile.txt? Dan di sini isinya berubah ya di sini ya. Nah, isinya berubah. Nah, jadi main rw, main rx. Nah, di sini nggak berubah di sini. Kita ketikkan dulu perintahnya sekali lagi. Sudo chmod 665. myfile enter di sini seharusnya berubah ya di sini. Ini kenapa nggak berubah di sini? Kita anggap aja berubah ya.
Nah, dari perintah chmod ini mengambil isi dalam format oktal. Nah, dengan begitu rincian 665 sebagai berikut. 6 ini adalah dalam oktal adalah 100.110 dalam biner. 6 dalam oktal ini adalah 1110 dalam biner. Dengan asumsi setiap posisi isi suatu file bisa 1 atau 0. Tentu 110 berarti RW min baca 1, tulis 1 dan jalankan 0. Oleh karena itu perintah chmod 665 myfile.txt mengubah izin menjadi pemilik RW min 6 dalam oktal atau 110 dalam biner golongan RW min 6 dalam oktal atau 110 dalam biner dan lainnya itu RX 5 dalam oktal 101 dalam biner. Nah, perintah apa yang akan mengubah izin myfile.txt menjadi RWX memberikan pengguna manapun bisa di sistem akses penuh ke file tersebut. Nah, di sini kita langsung coba aja. Kita pakai sudo chmod 77 myfile.txt. Kita coba aja di sini. Sudo chmod 777 myfile.txt. Kita enter. Kita masuk ls min. Nah, di sini berubah jadi min rwx di sini. Nah, ini udah berubah. Nah, perintah count digunakan untuk CHOWN ini digunakan untuk mengubah kepemilikan file atau directory. Keluaran perintah di bawah ini untuk menjadikan root sebagai pemilik myfile.txt. Nah, kita pakai sudo chown analyst myfile.txt. Nah, ubah dulu jadi Inggris biar nggak rancu nanti. Kita cek dulu di sini sudah analyst myfile.txt. Kita enter aja. Nah, di sini udah for outputnya ya. Lalu kita cek lagi direktorinya dengan menggunakan ls-min. Kita enter. Di sini ada total 20. Nah, direktorinya di sini jadi analyst root. Nah, di sini muncul ya min rwx karena di sini saya tadi udah ubah jadi direktorinya itu menjadi 777. Nah, kita ubah lagi ke 665 tadi ya kan, kita kan cuma hanya percobaan aja ya. Kita ubah dulu ke sesuai contohnya aja, kita ubah lagi. Nah, sudo chmod 665 enter, kita ls-min lagi, kita enter. Nah, ini udah berubah lagi ya jadi min rx di sini. Nah, di sini udah berubah lagi. Nah, note ini ada catatan lagi, kita ketikkan dulu. Nah, di sini note to change both the owner and the group to analyst at the same time. Use the sudo count analyst myfile.txt format. Nah, kita change. Nah, catatan untuk mengubah pemilik dan grup menjadi analis secara bersamaan. Kita gunakan format sudo count analyst myfile.txt. Kita gunakan ini aja. Nah, kita gunakan juga untuk nyamain ya di sini ya. Untuk nyamain direktorinya di sini. Enter aja. Nah, sekarang analis adalah pemilik file. Coba tambahkan kata tes di akhir myfile.txt. Nah, kita coba tambahin aja. Kita pakai echo ya di sini ya. Nah, coba tes
echo myFile.txt. Enter. Kita coba lagi ya, tes echo. Kita coba dulu ke Inggris ya, bentar biar nggak. Oh, ada yang rancu soalnya kalau coba ke Indonesia tuh rancu ya di sini. Formatnya nggak buat di sini. Kalau diubah lagi, kalau lagi. Sini udah benar, kita aja. Di sini udah masuk ya di sini ya. Nah, lalu kita dimintain lalu kita cat myFile.txt, kita lihat ya. Pakai coba cat myFile.txt. Kita enter. Now notice that even though this file has been sitting and this while it couldn't be accessed until the disk was properly mounted. Nah, di sini notice ya di sini ya. Nah, kita langsung copy aja di sini. Kita masukin aja jawabannya langsung ke sini, kita cetak lagi. Nah, sini masuknya ke notice that even though this file has been sitting in the disk. Ini masuknya, ini keluarannya masuk tes ya di sini ya. Nah, yes, analyst is the owner of the file and permission are still set to 665 SD4. The permission as they are allow the owner and user in the root group to make change to the file. Nah, di sini maksudnya kita tekan dulu di sini. Ya, analis ini adalah pemilik file dan isinya masih disetel ke 665 seperti sebelumnya. Nah, isinya apa adanya di sini, mungkin kan pemilik dan pengguna di grup root untuk membuat perubahan pada file. Langkah kedua, kita akan masuk ke direktori dan izin. Nah, mirip dengan file biasa, direktori juga memiliki izin, baik file maupun direktori memiliki 9 bit untuk izin pemilik atau pengguna, grup, dan lainnya. Ada juga 3 bit lagi untuk izin khusus, yaitu set ID, set ID, dan sticky yang berada di luar cakupan lab ini. Nah, ubah kembali ke direktori home, analis lab support file, dan jalankan perintah ls-l untuk mencantumkan semua file dengan detail. Nah, kita ubah dulu direktorinya ke cd lab dulu. Sini kita masukkan di test lab support file. Dulu di sini udah benar. Enter. Nah, lalu kita udah masuk ke lab support file, kita delete direktorinya gunakan ls-l. Kita enter aja. Nah, di sini udah masuk ya di sini ya, nah list ya. Ini ada direktori yang dimaksud. Nah, bandingkan isi direktori malware dengan file mininet underscore service. Apa perbedaan antara bagian awal baris malware dan barisan mininet service? Nah, di sini kita lihat aja mininet service sama malware. Nah, perbedaannya di sini ada dari jumlah direktorinya sama kode-kodenya ya. Di sini menggunakan sudo chmod berapa ini? Kalau yang ini pakai min rw xr. Ini berbeda juga ya di sini. Ini ada jumlah direktorinya juga berbeda di sini. Langsung aja kita jawab. Nah, ada huruf D di awal sebelum izin direktori malware. Nah, ini ada huruf D. Sebelum direktori malware itu ada huruf D.
Oh ya, di sini ada huruf D ya. Sebelum direktori malware tuh ada huruf D di sini. Nah, sedangkan di direktori mininet nggak ada ya, langsung RW di sini. Nah, huruf D di awal baris menunjukkan bahwa jenis file adalah direktori atau dan bukan file. Jadi di sini kalau diawali dengan huruf D itu berarti dia itu menunjukkan bahwa jenis file ini adalah direktori dan bukan file. Nah, perbedaan lain di antara izin file dan direktori adalah bit eksekusinya. Jika suatu file ini memiliki bit eksekusi yang diaktifkan, berarti file tersebut dapat dieksekusi oleh sistem. Jadi direktori berbeda dengan file dengan set bit dieksekusinya. File dengan set bit eksekusi menentukan apakah pengguna dapat masuk ke direktori tersebut. Nah, perintah chmod dan chown bekerja untuk direktori dengan cara yang sama seperti perintah untuk file. Nah, kita masuk ke bagian 3 yaitu tautan simbolik dan jenis file khusus lainnya. Nah, Anda sekarang telah melihat beberapa jenis file berbeda di Linux. Karakter pertama di setiap file yang terdaftar dengan perintah ls-min-l atau ls-nor-l menunjukkan jenis file. Dan 3 jenis file berbeda di Linux termasuk subtipe dan harapannya adalah ini file biasa ya, ada tanda nor di sini termasuk file yang dapat dibaca, file teks, file biner atau program, file gambar, file terkompresi. Nah, di sini file directory atau D, ini adalah folder. File khusus termasuk blokir file B. Ini file termasuk untuk mengakses perangkat keras PC seperti titik pemasangan untuk mengakses hard drive. Nah, perangkat keras C, file untuk file yang menyediakan aliran input dan output serial. Terminal TTY adalah contoh dari jenis file ini. Ada pipe file atau file pipa. Nah, file yang digunakan untuk meneruskan informasi di mana bit pertama yang masuk adalah bit pertama yang keluar. Dan ini juga dikenal sebagai FIFO, ya masuk pertama ya keluar pertama juga ya, first in first out. Nah, file tautan simbolik atau I, file yang digunakan untuk menghubungkan ke file atau direktori lain. Ada dua jenis yaitu tautan simbolis dan tautan keras. Ada soket file soket juga yang ini digunakan untuk meneruskan informasi dari aplikasi ke aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Langkah pertama kita periksa jenis filenya terlebih dahulu. Menggunakan ls-min-l untuk untuk menampilkan file di folder home analysis. Perhatikan karakter pertama setiap baris adalah nor ya di sini ya, yang menunjukkan file atau D yang menunjukkan direktori. Jadi nor ini adalah file. Nah, yang D ini adalah direktori. Di sini kita gunakan ls-min-l ya. Kita kembali dulu ke home di sini. Kita kembali dulu ke home. Kita pakai perintah cd change directory ke home sini. Bentar. Di sini udah ke home lagi di sini. Nah, kita pakai perintah ls-min-l lagi di sini. ls-min-l. Di sini ada total 32 ya, di sini ada site folder 3 desktop. Nah, perhatikan nih. Ya, di sini ada nor ini berarti nor ini adalah file, sedangkan D ini adalah direktori ya. Jadi folder-folder yang ada di setiap filenya. Itu perbedaannya. Nah, buat daftar direktori /dev, folder ke tengah output dan perhatikan bagaimana file block dimulai dengan B. File perangkat karakter dimulai dengan C dan file tautan simbolis dengan I. Nah, kita coba pakai ls-min-l /dev nah, di sini kita pakai aja ls-min-l /dev kita enter. Nah, di sini muncul ya namanya. Nah, di sini muncul namanya C. C itu di sini adalah kalau ya dimulai dengan C itu berarti file perangkat. Kalau B itu adalah blok. Blok itu dimulai dengan D. File perangkat itu dimulai dengan C dan tautan simbolis itu I. Di sini banyak ya, di sini ada B, C, I. Ini juga ada D juga. Nah, D itu direktori ya di sini ya. Ada I juga di sini. L. Nah, banyak banget di sini ya. Nah, lalu tautan simbol di Linux seperti pintasan di Windows. Ada dua jenis tautan di Linux. Nah, jadi tautan simbol di Linux ini seperti di pintasan di Windows. Nah, ada dua jenis tautan di Linux, tautan simbolis dan tautan keras. Nah, perbedaan antara tautan simbolis dan tautan keras adalah bahwa file tautan simbolis menunjuk ke nama file dari file lain dan file tautan keras itu menunjuk ke konten file lain. Nah, buat dua file dengan menggunakan echo. Di sini kita buat aja. Kita pakai echo. Di sini kita ingin dulu biar nggak rancu di sini. Kita pakai echo. Kita petik simbolik tik.
Enter. Nah, di sini udah masuk ya perintahnya, nggak ada outputnya di sini. Kita cat file 1.txt. Coba cat file 1.txt. Nah, dia masuknya simbolik ya di sini ya. Nah, kita bisa cat. Nah, kalau kita coba pakai echo hard juga di sini, kita pakai echo hard file txt2. Di sini kita coba pakai juga echo hard. Kita cat lagi. Nah, dia masuk juga hard ya di sini ya. Nah, kita pakai use in nor s untuk create a symbolic link to file 1.txt and in to create a hard link to file 2.txt. Nah, kita pakai in min s untuk file 1.txt, file simboliknya. Kita pakai ls ln ya. ln min s di sini, lalu file 1.txt, file 1.txt, kita file simbolik. Kita coba lihat di sini file 1 simbolik. Kita enter. Di sini udah masuk ya di sini ya. Kita pakai juga perintah ln file 2.txt file hard di sini. Kita bedakan di sini ln file 2.txt file hard. Nah, enter. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan lsml command dan examine the directory listing. Nah, kita examine sekarang dengan lsml. Nah, kita enter. Nah, dia akan masuk seperti ini ya nantinya ya. Nah, file simbolik file 1.txt. Nah, notice kalau sekarang ini file 1.txt kita telah file 1 simbolik ini adalah simbol link dengan i di awal baris penunjuknya di sini ya. Ini ada i di sini. Nah, i di awal penunjuk barisnya itu ada i ke file 1.txt. Nah, file 2 hard tampaknya merupakan file biasa karena sebenarnya itu adalah file biasa yang menunjuk ke inode yang sama pada drive hard disk dengan file 2.txt. Dan dengan kata lain, file 2 hard menunjuk atribut dan lokasi blok disk yang sama dengan file 2.txt. Nah, angka 2 pada kolom kelima daftar file 2 hard dan file 2.txt ini menunjukkan bahwa ada dua file yang ditautkan secara keras ke inode yang sama. Untuk data direktori, kolom kelima menunjukkan jumlah direktori dalam direktori termasuk folder yang tersembunyi. Nah, sekarang kita ubah nama file asli file 1.txt dan file 2.txt dan perhatikan pengaruhnya terhadap file yang ditautkan. Nah, kita coba aja di sini. Lagi ubah ke Inggris lagi. Nah, kita coba change name-nya di sini pakai mp file 1.txt. File 1.txt enter. Kita juga pakai yang sama di yang kedua. Kita enter. Nah, kalau sudah kita langsung ke cat file simboliknya di sini. Kita enter.
Nah, cat file simbolik. Nah, no such file or directory di sini ya udah nggak ada di sini berarti. Nah, kita coba cat file 2 hard. Nah, di sini kita coba cat file 2 hardnya di sini. File 2 hard. Nah, seharusnya ini file 2 hardnya ini ke ada ya di sini ada perintahnya hard di sini, tapi nggak tahu kenapa ini cat file 2 hardnya nggak bisa di sini. No such file or directory di sini. Ini nggak tahu kenapa, coba nanti kita pakai file 2 hardnya di sini nggak bisa. Sini perintahnya nggak masuk ya di sini. Cat file 2 hardnya di sini nggak masuk. Now notice how file 1 symbolic is now a broken symbolic link because the name of the file that it pointed to file 1.txt has changed. But the hard link file 2 still work correctly because it point to inode file 2.txt and not its same. Nah, which is now file 2.txt. Nah, kita maksudnya di sini itu file kita notice bahwa file 1 simbolik ini sekarang ini file simbolnya ini sekarang udah rusak. File simbolik linknya tuh udah rusak. Tautan simboliknya rusak karena nama file yang ditunjuk ke file 1.txt ini telah berubah. Nah, tapi file tautan keras file 2 hard ini masih berfungsi dengan benar karena menunjuk ke inode file 2.txt dan bukan namanya. Yang mana sekarang menjadi file 2 new txt. Menurut Anda apa yang akan terjadi pada file 2 hard jika Anda buka editor teks dan mengubah di file 2 new txt? Nah, di sini kita langsung aja tunjukkan jawabannya. Nah, mengubah isi satu file akan mengubah isi file lainnya karena keduanya menuju ke inode yang sama pada hard disk drive. Di sini ada refleksi. Nah, izin akan memiliki file adalah dua aspek terpenting di Linux. Mereka juga merupakan penyebab umum terjadinya masalah. Nah, file yang memiliki izin atau kepemilikan yang salah tidak akan tersedia untuk program yang perlu aksesnya. Dalam skenario ini, program biasanya akan rusak dan terjadi kesalahan. Nah, mungkin itu saja untuk lab kali ini. Dalam lab untuk menavigasi sistem file Linux dan pengaturan isinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next lab.